bertanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Impian hari ini luar biasa. Marilah kita sambut pembelajaran hari ini supaya lebih bermakna dan mendapat ridho dari Allah. Mari kita memulai dengan berdoa. Siapa kiranya yang membaca doa hari ini? Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Kemudian kita teruskan membaca hafalan kita, memurajaah. Kali ini kita memurajaah hafalan surah Al-Kafirun. Mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Waris, ya kemudian turunkan. Muhammad Dapa. Alhamdulillah. Mauludi Ishak. Alhamdulillah. Sasa Nabila. Alhamdulillah. Apakah hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Kemudian nih, coba pian rapikan nih pakaian ada yang masih belum dirapikan. Kemudian PC-nya dirapikan. Karena kita pakai belajar. Posisi duduknya sudah nyaman belum? Sudah? Nyaman. Yang pertama jawaban silakan. Nah, kita hari ini akan belajar. Sebelum belajar kita membangun nih sebuah tata tertib atau kesepakatan kelas kita supaya kelas kita lebih nyaman dan menyimak pembelajaran nanti lebih paham. Di antaranya apa yang kalian inginkan supaya kelas ini nyaman? Berarti kalau yang kalimat positifnya Pak, berbicara sopan. Kemudian kalau keluar minta izin. Ya, kemudian mendengarkan apa nih? Ya, mendengarkan guru. Baru tadi pertama harus berbicara sopan, kemudian minta izin dan mendengarkan guru. Sepakat? Alhamdulillah. Rukun Islam ada 5. Pertama keduanya sholat, ketiga berpuasa, keempat daya zakat, kelima naik haji. Rukun iman ada 6. Percaya Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Allah serta nabi dan rasul, percaya kiamat dan qadar. Rukun iman rukun iman diyakini, rukun Islam harus dikerjakan, rukun iman diyakini. Ya, silahkan duduk, tepuk tangan semuanya. Nah, baik. Apa berikutnya adalah Bapak akan memaparkan pembelajaran kita hari ini tentang pendidikan agama Islam pada kelas 5 kelas C bab berapa tuh? Bab 7. Materinya apa judulnya? Nah, ketika kehidupan telah berhenti. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan itu maksudnya yang kita capai. Setelah kita belajar dari awal sampai akhir. Capaian atau tujuan yang kita kehendaki adalah anak-anak Bapak nanti meyakini adanya apa nih? Hari? Nah, dengan benar. Kemudian bacaan yang kedua menjelaskan. Ya, nomor 3. Nomor 4. Yang kelima. Pian-pian, kan di hadapan sudah ada kelompok nih. Nanti Bapak perintahkan untuk mengerjakan berkelompok membuat pita konsep. Pita konsep itu semacam ada balok-baloknya atau bulatannya menyusun atau kotak-kotak menyusun bagaimana alur dari perjalanan kiamat ini, mulai dari hidup-kehidupan dan seterusnya, Pak. Nah, kemudian Bapak kita akan bagi kelompok nih dengan cara menghitung bilangan genap dan ganjil. Bapak minta mulai dari kanan, mulai dari kanan pian. Kalau dari Bapak ke kiri lah.
Diterbitkan kanan. Berhitung, mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, ingat sudah? Nah, silakan bergabung. Nah, sudah terbentuk kelompoknya. Kita akan kalian akan menyimak dua buah video yang akan kita tayangkan. Pertama, video animasi yang akan ditampilkan oleh anak-anak Islami tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Silahkan disimak dengan baik. Video tentang hari kiamat. Nah, kiamat yang ditampilkan di sini adalah yang terjadi di dunia. Nah, jadi kiamat itu terbagi menjadi dua, kan? Ada kiamat kecil dan kiamat besar. Kalau kiamat kecil ya kita saksikan tadi, ya ada terjadi apa deh? Ada tsunami, apa lagi? Gempa, terus apa lagi? Banjir. Nah, itu adalah kiamat kecil. Namun kiamat yang sebenarnya bagaimana? Apanya yang hancur? Ya, hancur dunia ini. Pokoknya semuanya akan hancur. Iya, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan. Ada pernah tabrakan? Ada pernah? Kalau di HP? Pernah. Ya, Ludi, apa yang di HP Ludi? Orang tabrakan bagaimana? Ada yang di grup misalnya, kayak apa? Hah? Di TikTok. Kejadiannya bagaimana? Oh ya, tabrakan atau beranjak bahasa banjirnya. Nah, itu apa? Kejadiannya itu besar atau kecil laki-laki itu? Kecil, betul. Nah, bisa kan membedakan antara kiamat kecil dan kiamat besar. Hari kiamat ini berarti kita harus meningkatkan apa yuk? Iman, betul. Itu karena kelompok satu. Artinya itu hari kiamat, kemudian urus di hari akhir. Nah, lihat, hari akhir adalah hari di mana seluruh makhluk akan dihidupkan kembali setelah kematian. Berarti mati dulu, baru hidupkan. Dan akan dipertanggungjawabkan amal perbuatan selama di dunia. Nah, amal tadi, ketikanya mencuri, ketikanya berbuat baik. Kalau mencuri berbuat baik bro? Belum. Kalau menolong berbuat baik bro? Baik. Nah, maka akan dipertanggungjawabkan amal ibadahnya. Tanda kecilnya apa? Tanda kecil kiamat munculnya orang-orang yang berbuat jauh dari agama. Maksudnya kada lagi ingat orang agama Islam. Itu ada tanda kecilnya. Kemudian terjadi banyak bencana alam. Kemudian apa lagi? Banjir. Apa lagi? Tsunami. Kemudian ya kebakaran. Nah, itu juga terjadi bencana juga kan. Kemudian banyaknya fitnah dan kerusakan moral. Moral itu apa ya? Akhlak. Nah, banyak yang ada berakhlak lagi. Kemudian wafatnya ulama besar atau mati atau meninggalnya para ulama. Tanda besarnya, tanda kecil bilang, tanda besarnya matahari terbit di mana? Sebelah barat. Kemudian muncul Dajjal, turunnya Nabi Musa, dan keluarnya yang apa tadi? Yang Yusuf. Ada 4 tanda besar hari kiamat besar. Nah, proses di hari akhir ya Pak, ada namanya hisab. Ya, kita sudah menyaksikan tayangan bagaimana animasi tentang kiamat dan mendengar penjelasan dari Bapak tentang kiamat besar, kiamat kecil, dan hikmah dari kita beriman kepada hari kiamat. Sekarang kita akan melakukan aksi nyata mengunjungi sebuah pemakaman kuburan muslimin yang ada di sekitar sekolah kita. Siapkan buku dan pulpen ke kelompok. Nanti dicatat apa yang kalian lihat dan apa yang kalian rasakan dan kalian temukan dari pengamatan atau observasi kita ke tempat pemakaman kuburan hari ini. Jangan lupa kita berdoa masuk atau mengunjungi tempat kuburan atau pemukiman. Silakan, sudah disiapkan pulpen yang punya? Siap. Alhamdulillah, silakan keluar untuk menuju tempat pemakaman bersama-sama. Mari kita bersama-sama karena sudah
Doa ini dibaca ketika melewati atau berada di kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar. Tidak mati di dunia ini. Tidak ada, semuanya akan mati. Kembali ke akhirat lah, ke Allah. Kan Allah yang menciptakan kita, kemudian akan kembali ke akhirat. Jadi semoga dengan adanya kita hari ini mengunjungi kubur ini, kita mendapatkan pahala, kemudian keimanan kita menjadi bertambah bahwa hidup kita tidak akan kekal di dunia ini dan akan kembali ke akhirat. Dari penyampaian hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan apa? Nah, kenapa kita ke kuburan? Pertanyaan yang bagus. Berikan tepuk tangan dulu teman kita. Ya. Bahwa kita tuh hikmahnya kenapa jadi kita ke kubur? Jawabannya adalah jadi melihat kuburan supaya kita hidup ini tidak selalu berbangga-bangga atau semau kita hidup, akan tetapi kita diatur oleh Allah untuk selalu beribadah. Nah, karena kita akan mati. Jadi kita akan mati juga. Jadi tidak perlu menyombongkan diri, ada perlu apa lagi? Hidup terlalu serakah. Kita akan kembali ke semuanya ke kubur. Demikian, silahkan ke sekolah. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah melakukan kunjungan ke kubur atau ke pemakaman. Nah, selanjutnya pian-pian akan melakukan lembar kerja, yaitu melakukan membuat sebuah peta konsep tentang kejadian hari kiamat. Ada tanda-tanda hari kiamat, tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Kemudian proses hari kiamat dari mulainya hisab sampai masuk ke surga neraka. Nah, di depan pian ada kerombok yang sudah dibagikan. Di kerombok yang masuk oleh akun masing-masing, kemudian masukkan password dan masuk ke kelas apa? Ya, kelas roh. Di kelas roh ada tugas. Nah, tugasnya tentang kelompok. Ini kelompok berapa tadi? 1, kelompok 3, dan 2. Nah, coba dilihat di kelas roh sudah dibuka passwordnya? Sudah. Ini kelompoknya sudah diklik? Sudah. Nah, sekarang perhatikan di depan. يقتلها الفراق بعيدك ما أرجعتك بل براء دموعها مثل الحمام ينوح بعد مضيك وما رأيت القلب مني. Warnanya sesuaikanlah supaya tulisannya kelihatan bagus, nampak. Alhamdulillah, bagaimana tugasnya anak-anak? Selanjutnya kita akan melihat teman-teman kita mempresentasikan atau mengungkapkan gawian yang sudah digawi membuat peta konsep tentang hari kiamat, perjalanannya, prosesnya dan tanda-tanda hari kiamat. Silakan kepada kelompok siapa dulu nih? Ya, kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan. Ya. Iya, tepuk tangan semuanya. Bagaimana? Iya, tepuk tangan semuanya. Silakan kembali. Ya, demikianlah presentasi
teman-teman kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Tepuk 1, 2. Nah, alhamdulillah presentasi kita hari ini sudah dilaksanakan. Jadi dari kegiatan kita hari ini, kira-kira banyak yang kita lakukan dari awal hingga sampai sekarang. Coba siapa yang berani nih menyebutkan apa saja yang kita lakukan hari ini? Mulai dari jam masuk tadi. Ingatlah. Apa? Coba bersama-sama sebutkan. 1. Kuburan. Ya, kuburan sebelum kuburan kemana? Sholat. Tadi kita apa lagi? Baca doa. Berwudu. Tadi kuburan. Nah, di kuburan kita sudah mempelajari. Kalian yakin tidak dengan hari kiamat akan terjadi? Yakin. Nah, apa yang harus kalian lakukan kalau hari kiamat akan terjadi? Berbuat amal dan berdoa supaya selamat. Selamat di mana? Di akhirat. Itu pelajaran kita hari ini. Kita sudah berada di ujung pengakhir pembelajaran. Maka Bapak harapkan dengan adanya pembelajaran ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, iman kita bertambah kuat, rajin beribadah, rajin berbuat kebaikan. Siapa yang mau menjadi anak soleh? Saya. Ya, semuanya mau menjadi anak soleh supaya selamat dunia akhirat. Nah, selanjutnya langkah kita adalah melakukan evaluasi atau asesmen akhir. Kita akan masuk ke rubrik prom lagi. Nanti ada tugas kuisis, Pak. قد هفا ومضى وراءك حيث شابه ظلك قلبي ولكن بات Sudah selesai, Kak? Nanti hari ini kita belajar apa tadi? Hari kiamat. Perasaan kalian kayak apa? Senang. Nah, senangnya kayak apa? Malah dari apa tadi? Alhamdulillah. Terima kasih lah. Besok mau belajar lagi? Oke, iya. Mister, perasaan pian hari ini belajarnya bagaimana? Bahagia. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Iya, tentang peta konsep hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah berjalan bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala. Saya Usman Ismaili, guru pendidikan agama Islam dan berarti di Sekolah Dasar Negeri 2 Agung. Alhamdulillah hari ini dapat mempraktekkan pembelajaran mendalam atau depth learning yang telah saya dapatkan tentunya dari program Guru Idola, yaitu dari BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya merasa senang dan bahagia telah bisa mempraktekkan ilmu yang saya dapat. Adapun tantangan yang saya dapatkan ini adalah tentang manajemen waktu. Jadi waktu yang disediakan itu dari pembelajaran pendidikan agama Islam ini per minggu itu sekitar 3 JP, sejam 30 menit. Nah, 30 menit itu 3 JP berarti 105. Dari waktu ini hampir tidak cukup karena rentetan dari kegiatan awal dan kegiatan inti dan penutup. Dari kegiatan awal doa, persepsi, memantik, kegiatan pelajaran, kemudian kegiatan inti, menyimak video, menyimak penjelasan dari saya, kemudian menuju ke pemahaman tujuan muslim sebagai aktivitas nyata pada peserta didik tentang pembelajaran ini. Jadi pembelajaran ini saya tempatkan adalah pendidikan agama Islam pada kelas 5, kelas haji dengan materi ketika kehidupan berhenti atau tentang peristiwa hari kiamat. Kemudian setelah tadi saya bawa ke pemahaman, kemudian melakukan diskusi bersama rekan-rekannya untuk membuat sebuah peta konsep tentang perjalanan peristiwa hari akhir. Kemudian dia asesmen. Di sini membutuhkan waktu yang lumayan panjang dan banyak. Jadi tantangan itu harapan nanti semoga saya bisa memanajemen waktu ini. Kemudian dari keaktifan anak, alhamdulillah sudah aktif, akan tetapi mungkin mereka agak canggung rasanya karena dalam praktek hari itu mereka ditampilkan di depan kamera, jadi ada malu-malu untuk menyampaikan pendapat. Tapi alhamdulillah luar biasa, hari ini saya merasa bahagia mendapatkan ilmu yang sudah saya dapatkan. Semoga ini bermanfaat dan saya bisa memperbaiki hal-hal yang masih kurang dan jika ada kelebihannya dari والله يكتب